Pencatatan seluruh orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah Nadab yang sulung, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditabiskan untuk menjadi imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api lain ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi semasa hidup Harun, ayah mereka, Eleazar dan Itamarlah yang memegang jabatan imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi datang ke hadapan imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan segenap umat di depan kemah pertemuan dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Mereka harus memelihara segala perlengkapan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi seorang Israel dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, merekalah yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatan imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung mereka yang lahir pertama dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang mempunyai semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku menguduskan bagiku semua anak sulung di Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah Bani Lewi menurut kaum keluarga dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Musa pun mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah nama anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Usiel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam kaum keluarga mereka. Dari Gerson ada dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ketika dicatat 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin kaum keluarga Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Di kemah pertemuan Bani Gerson harus memelihara kemah suci, kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, tirai-tirai pembatas pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan misbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Dari Kehat ada kaum Amram, kaum Yisar, kaum Hebron, dan kaum Usiel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ketika dicatat 8.600 orang. Merekalah yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi selatan kemah suci. Pemimpin kaum keluarga Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Usiel. Mereka harus memelihara tabut, meja, kandil, misbah-misbah, perlengkapan tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, termasuk tirai dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun,
Ia mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Dari Merari ada kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ketika dicatat 6.200 orang. Pemimpin kaum keluarga untuk kaum-kaum Merari ialah Suriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi utara kemah suci. Bani Merari ditugaskan untuk memelihara papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perlengkapannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Mereka yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan. Di arah matahari terbit ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya. Mereka mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Semua orang Lewi, laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan menurut kaum-kaum mereka, semuanya berjumlah 22.000 orang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah nama mereka. Ambillah orang-orang Lewi bagiku sebagai ganti semua anak sulung di antara orang Israel. Juga hewan orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Akulah Tuhan. Musa pun mencatat semua anak sulung di antara orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki berumur 1 bulan ke atas yang dicatat namanya berjumlah 22.273 orang. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang-orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung di antara orang Israel. Juga hewan orang Lewi sebagai ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, engkau harus mengambil 5 shikal untuk setiap orang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Berikanlah emas itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai tebusan untuk kelebihan jumlah orang-orang itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan dari orang-orang yang jumlahnya melebihi mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Dari anak-anak sulung Israel diambillah perak itu sebanyak 1.365 shikal, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pencatatan orang Lewi dewasa. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat dari antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum dalam kaum keluarga mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun, semua orang yang sudah waktunya bertugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Ketika perkemahan akan berangkat, Harun dan anak-anaknya harus masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya pada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit halus, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendil kurban curahan. Roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain merah tua, menudunginya dengan tudung dari kulit halus,
dan memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Kemudian mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya pada kandil untuk penerangan bersama dengan lampu-lampunya, sepit-sepit, penadah-penadahnya, dan semua tempat minyaknya yang dipakai untuk kandil itu. Mereka harus menempatkannya bersama dengan segala perlengkapan dalam tudung dari kulit halus dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit halus. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perlengkapan yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus, membungkusnya dengan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit halus. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu mereka meletakkan di atasnya segala perlengkapan yang dipakai seperti perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, dan segala perlengkapan mezbah itu. Di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit halus, kemudian memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perlengkapan tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka bersentuhan dengan barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan dupa yang wangi, kurban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, baik barang-barang kudus maupun perlengkapannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Perhatikanlah supaya suku Kehat dengan kaum-kaumnya jangan binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tetap hidup dan tidak mati ketika mereka mendekat ke barang-barang maha kudus. Harun dan anak-anaknya harus masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah mereka masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau hanya sesaat, nanti mereka mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut kaum keluarga dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang sudah waktunya bertugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci, kemah pertemuan dengan tudungnya, dan tudung dari kulit halus yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, tirai-tirai pembatas pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci, dan mezbah dengan talinya, dan segala perlengkapan untuk pekerjaan mereka. Mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, baik segala tugas pengangkatan barang maupun pekerjaan itu. Kamu harus membuat mereka bertanggung jawab atas segala yang harus mereka angkat. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakannya di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bani Merari harus kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun, setiap orang yang sudah waktunya bertugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan.
Inilah yang wajib mereka angkat sehubungan dengan seluruh pekerjaan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perlengkapannya, dan semua yang termasuk tugas mereka. Kamu harus menunjuk secara terperinci perlengkapan yang wajib mereka angkat. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari. Seluruh pekerjaan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Musa dan Harun bersama para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka, dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang sudah waktunya bertugas untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat menurut kaum-kaumnya berjumlah 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Orang-orang Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka ialah yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang sudah waktunya bertugas untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah yang dicatat dari kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Orang-orang Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka ialah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang sudah waktunya bertugas untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah yang dicatat dari kaum-kaum Bani Merari. Mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun bersama para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam kaum keluarga mereka ialah orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan pelayanan dan pengangkatan barang di kemah pertemuan. Mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, masing-masing diserahi tanggung jawab atas pelayanan dan pengangkatan barang-barang. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.